Jadi waktu bulan April kemarin saya baru aja jual Huawei Band 7 saya di marketplace FB. Soalnya saya beli tapi saya nggak pakai gitu. Jadi saya cobain bentar dan saya nggak pakai-pakai lagi. Jadi ya udah saya jual aja gitu ya kan. Rupanya tanggal 29 Mei kemarin Huawei baru aja ngerilis Huawei Band 8 dan saya langsung aja beli si Huawei Band 8 ini buat nyoba sebentar. Dan rupanya saya suka sama si Huawei Band 8 ini. Dan menurut saya si Huawei Band 8 ini adalah bentuk penyempurnaan dari si Huawei Band 7 yang sebelumnya. Buat isi kotaknya sih kita dikasih jamnya, casan magnetnya, buku panduan, dan juga kartu garansi ya. Isi kotaknya sih sama aja dengan Band 7 yang sebelumnya. Nggak ada perubahan apa-apa dan nggak ada nambah apa-apa. Lanjut buat feel pakainya menurut saya nyaman sih. Dan kalian lihat di sini kan tangan saya kurus tapi strapnya bisa muat buat tangan saya yang kecil ini gitu. Kalian lihat ya tuh, kurus kan tangan saya. Buat strap bawaan jam ini menurut saya cukup tipis dan lembut ya. Dan juga berat si band ini cuma 14 gram, jadi nggak berasa berat sih di pergelangan tangan saya. Dan juga ketebalannya cuma 8,99 mm, jadi nggak kelihatan tebel gitu di tangan, nggak kayak pakai komputer ya di tangan. Dan ngomong-ngomong soal ketebalan nih, hard sensornya si Huawei Band 8 ini udah nggak menonjol lagi kayak si Huawei Band 7 yang sebelumnya. Dan kalian lihat ini agak rata ya, lebih rata lah daripada yang sebelumnya gitu ya kan. Di Huawei Band 7 kemarin itu si hard sensornya agak menonjol gitu, dan sekarang dibikin rata sama Huawei. Dan bagus sih ini ya, saya nggak ngerasain perbedaan apa-apa, tapi bagus aja gitu kalau dibikin lebih rata. Oh iya, si Huawei Band 8 ini nggak bisa dipakein strap dari Huawei Band 7 yang sebelumnya ya, soalnya ini sistem strapnya udah beda sekarang. Di Huawei Band 8 ini kalau kalian mau lepas strapnya, kalian tinggal gencet aja, ada tombol datar di bagian belakang bandnya, dan kalian bisa langsung aja lepas dengan gampang gitu dibandingkan dengan sebelumnya. Dan kalau mau pasang lagi strapnya, kalian tinggal ya klik aja kayak biasa gitu, kayak orang pakai helm lah ya, klik gitu. Jadi buat feel pakai si Huawei Band 8 ini menurut saya udah cukup ringan dan cukup nyaman gitu buat dipakai aktivitas sehari-hari ataupun buat olahraga yang banyak gerakin tangan kayak skipping gitu misalnya. Oke, kita lanjut ke fitur-fitur dan juga software si Huawei Band 8 ini ya. Pertama buat fitur-fitur kesehatan nih, kayak heart monitor, SpO2, langkah kaki, monitor tidur, monitor stres, itu nggak ada masalah ya. Sama kayak Huawei Band 7 kemarin, semuanya berjalan lancar, walaupun buat blood pressure-nya tentu aja nggak bakal bener-bener akurat gitu ya kan. Kedua buat fitur olahraganya nih, di Huawei Band 8 ini ada 100 mode olahraga, dan saya cuma nyobain tes di olahraga skipping ya, soalnya saya cuma suka skipping doang. Pas saya tes skipping sambil pakai si Band 8 ini, menurut saya Band 8 ini cukup ngebantu banget buat ngasih tahu berapa jumlah loncatan saya, durasi saya skipping, kalori yang terbakar, jumlah loncatan terbanyak saya, rata-rata detak jantung saya, seberapa keras olahraga saya, kecepatan saya, training stres saya, dan juga waktu recovery saya. Banyak banget yang dikasih tahu si Huawei Band 8 ini, dan progres olahraga kalian pun bisa dilihat. Data-data yang dimonitoring sama jam ini pun juga bisa dilihat dan di-share lewat aplikasi Huawei Health ya. Kalau buat olahraga pokoknya si Band 8 ini udah komplit banget dan bantu banget sih buat saya monitoring pas lagi skipping. Dan buat mode olahraganya cukup banyak walaupun saya cuma pakai satu ya, tapi saya nggak sia-sia sih milih si Band 8 ini. Lanjut buat softwarenya, kita bakal bahas watch face-nya terlebih dahulu nih. Watch face di Band 8 ini menurut saya cukup banyak pilihannya, mau itu yang gratis ataupun yang bayar, semuanya banyak kok. Dan saya udah coba beli satu watch face yang keren bertema ala-ala VS Code gini. Kalian juga bisa ganti watch face-nya pakai gambar wallpaper dari galeri kalian sendiri ya. Jadinya kalian bisa majang foto orang tersayang kalian atau keluarga kalian atau foto waifu kalian sendiri buat dijadiin watch face biar tambah semangat pas lagi beraktivitas ya. Oh iya, foto yang kalian jadikan watch face itu nggak bakal kelihatan pecah-pecah dan pudar kok. Asal foto yang kalian pakai buat dijadiin watch face itu juga tajam ya resolusinya. Lanjut buat user interface-nya, di Huawei Band 8 ini Harmony OS-nya udah bagus kok. Media player atau musik control-nya bisa dipakai buat play pause lagu, gonta-ganti lagu, dan juga bisa ngatur volume HP-nya juga kok. Buat fitur remote shutter di jam ini juga bisa dipakai kok di aplikasi kamera bawaan iPhone-nya, dan kalian juga bisa pakein timer ya. Buat notifikasi dari HP juga masuk kok ke jamnya. Tapi kalau di iPhone kekurangannya kalian nggak bisa pakai fitur quick replay WA ataupun Instagram ya. Kalau si Android fitur quick reply-nya bisa, tapi kalau di iOS itu nggak bisa ya. Oke, masih di bagian software-nya banyak kekurangan di Band 7 yang akhirnya diperbaiki di Band 8. Yang pertama, numpad buat masukin pin sekarang udah bisa nampilin 10 angka dalam satu layar dari 1 sampai 0 sekaligus tombol backspace-nya. Nah, kalau di Band 7 dulu cuma bisa nampilin 1 sampai 5 aja. Dan kalau kalian mau ngetik angka di atas 5 itu kalian harus scroll ke bawah di bandnya ya. Ya mungkin kalian nggak paham lah kalau misalnya belum pakai Band 7 sebelumnya. Yang kedua, sekarang halaman cuaca udah digabung sama musik player ya. Jadinya kalian bisa akses cepat musik player dan juga cuaca dengan swipe ke kiri aja secara langsung dari home screen. Yang ketiga, sekarang font di notifikasi udah diperbagus dan diperkecil ya. Jadinya sekarang dalam satu halaman layar itu bisa muat banyak tulisan dan bikin baca notifikasi jadi lebih nyaman ya, karena nggak perlu scroll-scroll lagi. Dan terakhir, perubahan yang saya paling notice itu ada di always on display ya, dimana sekarang fitur raise to wake-nya itu bisa dinyalain barengan sama fitur AOD. Terakhir, buat daya tahan baterainya saya belum ngetes langsung ya, tapi kata website Huawei-nya kalau AOD-nya nyala jamnya bisa tahan 3 hari, tapi kalau penggunaan biasa tanpa AOD itu bisa tahan 9 sampai 14 hari. Dan buat kecepatan pengecasannya sih saya udah tes langsung pakai stopwatch dari 44% ke 83%, itu cuma perlu waktu 13 menit. Cepet banget loh.